11. Kebiasaan orang Arab apabila mereka berbicara kepada seseorang atau mukhatab, lalu mengikut sertakan pihak ketiga atau ghaib, kemudian ingin mengabarkan tentang yang ghaib, maka ungkapannya akan mengikuti mukhatab, yakni lawan bicara, sehingga pembicaraan untuk mereka berdua disusun dalam bentuk khitab. Baik. من شأن العرب إذا خافت الإنسان وضمت إليه غائبا فأرادت الخطر عنه أن تقلد الخائف فيصعد الخطر عندما على وجه في تقلد التدريب هو إعطاء الشيء حكم غيره التدريب في إعطاء الشيء حكم غيره في sesuatu menaik hukum yang dimiliki oleh yang lain. Jadi, bahkan di sini kira-kira kaidah ini itu yang menuju fenomena. Kaidah ini kalau kita ringkas menjadi tadbirul mukhatab ala al-ghaib. Tadbirul mukhatab ala al-ghaib. Jadi yang diajak bicara itu mewakili yang baik tidak. Dan yang baik itu lebih lemah daripada mukhatab kan. Jadi gambarnya orang bicara tentang presiden dengan bicara dengan presiden. Kan lebih kuat yang bicara langsung dengan presiden. Artinya al-mukhatab yang dibicarakan itu akan masjid di dunia kepada yang diajak bicara. Topiknya itu di Al-Qauli Ta'ala في البقرة 100 Baqarah 143. Tentang orang-orang yang berhadap Rasulullah SAW yang ini sholatnya menghadap Baitul Maqdis dan meninggal sebelum kita diarahkan ke Ka'bah. Jadi tadi pernah sholat menghadap Baitul Maqdis kira-kira meninggal. Nah, meninggal ya ini melihat أين الوجه وحيثما كنتم فولوا وجوهكم فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم. Ayat ini 143 ini membahas tentang orang bagaimana nasib saudara kami yang itu akhirnya menghadap Baitul Maqdis dan meninggal sebelum menghadap ke Ka'bah. Qala Ta'ala وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم. Yang dibahas oleh ayat ini sebetulnya domir ghaib. Ya. Karena ayat ini menceritakan nasib orang-orang yang ingin menghadap Baitul Maqdis ketika sholat dan sampai mereka meninggal kiblatnya belum di air itu. Begitu. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Bagaimana? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litu'ta 'ala an-nas wa yakuna rasulu 'alaykum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha. Kami, Allah tidak menjadikan kiblat yang dahulu kalian menghadap ke sana, yang kiblat Baitul Maqdis, illa lina'lana man yattabi'u sabila mimman yanqalibu 'ala. Kecuali sudah terbukti dari enggak ada takhabbuf. Agar terbukti dari kami siapa yang benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu. Kalau tidak mengikuti Rasulullah disuruh ngadep kemana dia akan tidak. Tapi kalau ngikutin hawa nafsu, dia hanya mau menghadap kiblat yang dia sukai. Dia orang menjadi.
Wa in kanat lasyadi'atan. Itulah alalladzina ada. Peralihan itu kadang-kadang terasa berat. Kecuali bagi orang-orang yang dibimbing oleh Allah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sekarang yang diajak bicara adalah al-mukhatabah. Padahal yang dimaksud adalah orang-orang yang sudah meninggal. Ya annal hukum yashmal al-jami'. Ya. Baik kalian ataupun mereka siapapun, imannya nggak akan disia-siakan oleh Allah. Walaupun yang dibahas sudah pihak ketiga, tapi karena ini perilakunya umum, maka digunakan sifat yang ditujukan kepada sifat المفضل وما كان الله ليضيع إيمانكم يشمل إيمانكم أنتم وإيمان هؤلاء الذين تطمعتم الذين لم يتجهوا إلى الكعبة فالله سبحانه وتعالى لا يضيع إيمان الجميع أنتم ومن مضى من أصحاب فأضاف الإيمان إلى الأحياء المخاطبين والقوم المخاطبون بذلك إنما كانوا أشفقوا على الإخوان الذين كانوا معه. Baik, contoh lain. Surat Al-Maidah ayat 48. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ثم قال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ولو شاء الله ليجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. قال ابن جرير رحمه الله فإن قال قائل كيف قال liyabluwakum fima atakum, agar dia menguji kalian melalui apa yang dia berikan kepada kalian. Wamanil mukhaqab bidzalik. Sebenarnya ayat ini ditujukan kepada siapa? Ibn Jarir at-Tabari walau ja'akum walau sya'allah. Seandainya Allah menghendaki, Allah akan menjadikan kalian umat yang satu. Ya. Nggak ada perbedaan-perbedaan di antara kalian. Semuanya beriman. Nggak ada yang kafir. Nggak aja Allah kuat seperti itu. Ya. Tapi sengaja Allah jadikan ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang buruk. Liyabluwakum fima atakum. Ya sebetulnya ini ditujukan kepada siapa ayat ini? Ditujukan kepada waqad dzakara annal ma'niya biqawlihi wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Nabiyuna ma'al anbiya alladziina marra. Intinya innal khitab wa in kana li nabiyyina fa innahu qad urida bihi al-khabar 'anil anbiya'i fadlahu wa umamihim. Walaupun ayat ini secara aslinya sifatnya itu ditujukan kepada nabi kita kan. Wa anzalna ilaika. Maknanya apa? Nabi sallallahu Al-kitab al-haqq yufattiqu lima baina yadayhi min al-kitab wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainakum bima anzalallah. Asik kepada Nabi sallallahu wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Terus likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ini bukan kepada nabi lagi sebetulnya, tapi kepada para nabi dan umat-umat yang pernah muncul. Masing-masing umat, masing-masing nabi punya syariat sendiri-sendiri. Umatnya diperintahkan untuk mengikuti syariat yang ditampilkan oleh nabi. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kemudian kembali lagi kepada siapa? Kepada Nabi, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah.
لأن العرب من شأنها إذا خاطبت إنسانا ضمت إليه غاضبا أرادت الخبر عنه. Dan masing-masing kalimat ini Allah SWT menjelaskan bahwasanya Allah sengaja menulis adanya perbedaan-perbedaan ini sebagai hikmat. Karena kalau Allah ingin menjadikan satu bisa, tapi ternyata tidak satu. Ada yang mungkin ada di kafir, ada tinggi, ada toro, ada tinggi, dan lain-lain. Ya. Lihat dulu hukum tinggal, ada pun. Ini meliputi yang sekarang maupun yang sebelumnya. Para bil qadar anhu an tughallib al muqaddam fa yafqid al qadaru anhuna ala wajhi al-irtiqa. فلذلك قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Ini dua contoh الذي ذكره شيخنا. المثال الأول ما سبق وما كان الله ليضيع إيمانكم. Yang dimaksud di sini adalah mereka yang masih hidup nanti yang sudah mati. Dengan dalam contoh kedua لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا itu meliputi umatnya Rasulullah SAW dan juga umat para nabi. Walaupun kitabnya ditujukan kepada umatnya Rasulullah dan ja'alna minkum. Ya. Itu ja'alna minkum. Mukhatabnya adalah umatnya Rasulullah tadi yang dimaksud semuanya. Umat masing-masing nabi juga masuk ke depan ayatnya. Baik. Baik dari Ar-Rabi'ah. Ahsanallahu ilaikum, kaidah yang ke-14. Dalam bahasa Arab, suatu perbuatan terkadang disandarkan kepada pelaku langsungnya, meskipun ada sebab lain di baliknya, dan terkadang disandarkan kepada penyebabnya, walaupun pelaku langsungnya adalah pihak lain. Nah, min sya'nil Arab idhafatul fi'li ila man wujida minhu. Wa in kana yusabbituhu غير الذي وجد منه أحيانا وأحيانا إذا ترتيبه وإن كان الذي وجد منه الفعل غيره. Artinya contohnya ini ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Ibnu Jarir, ketika Allah menjelaskan orang-orang Yahudi sebagai pihak yang al-maghdub 'alaihim. Ya, al-maghdub 'alaihim humul Yahud. Wa dhalun man an-Nasara. Ya. Wasafa al-Yahud bil maghdub 'alaihim wa wasfa an-Nasara bid-dhalin. Ma'a anna al-jami'a kullahum maghdubun 'alaihim. Padahal sejatinya semuanya itu orang sesat dan semuanya dinilai dikufirkan. Fayadunnu ba'du ahli al-ghada. Ada kalangan lebih dari apa? Ba'du ahli al-ghada. Bagian orang-orang yang bodoh itu mengira inal qadariyah, dari kalangan qadariyah mengira anna fi wasfillahi jalla dana'uhu an masaratul dhalal fi fawqi wal dhalin wa idafatuhu dhalal fi laydin duna idafatul idlal ila nafsih. Jadi ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang qadariyah bahwa kesesatan itu adalah perbuatan mereka sendiri. Ya. Mereka tersesat karena murni karena perbuatan mereka, tidak ada campur tangan Allah, tidak ada takdir Allah. Karena apa? Allah mengatakan walau dan orang-orang yang sesat. Jadi yang sesat itu bisa ditandakan kepada orangnya. Mereka menyimpulkan ini bukti di dalil bahwasanya Allah itu tidak menakdirkan apa-apa terkait perbuatan manusia. Perbuatan manusia adalah ciptaan manusia itu sendiri. Mereka mengingkari kalau Allah itu menciptakan perbuatan manusia. Haula al-qadariyah. Padahal kadang cara bahasan
perbuatan itu disandarkan kepada pelakunya, tapi datang kepada penyebab utamanya. Ketika disandarkan kepada pelakunya, bukan berarti tidak ada yang menciptakan seperti itu. Paham nggak? Allah itu menciptakan semua sebab. Tidak mungkin mereka itu tersesat kecuali atas takdirnya Allah, tidak. Kullu syai'in biqada'in wa qadar. Ya. Orang yang dapat hidayah tidak mungkin dapat hidayah kalau tidak ditakdirkan oleh Allah. Jadi tidak berarti ketika al-dhalal itu disandarkan kepada nasaha, terus disimpulkan titipan takdir Allah. Ada apa? Bagaimana ketika dikatakan fulan ihtada au ala huda, tidak berarti itu semata-mata karena jadi banyak si fulan tanpa takdir Allah. Lah. Kullu syai'in biqada'in wa qadar. Ithal akhar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Siapa yang mewafatkan jiwa manusia dalam ayat ini? Allah wal fa'il nasaba fi'l at-tawaffi, perbuatan mewafatkan itu Allah SWT kepada dirinya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mematikan manusia-manusia memang benar-benar mati, dan yang menidurkan mereka yang ditakdirkan untuk mati. Jadi mati itu terjadi itu. An-nawmu atul maut. Hadil ayat. Sama an-nawma wafatan. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dan an-nawmu wafatun, lakinnahu wafatun tuqra. Ruhnya meninggalkan dia kembali lagi. Bayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Kalau ditakdirkan mati, ditahan ruhnya, enggak dibalikin ke maut. Wa yursilul ukhra. Adapun yang belum ditakdirkan untuk mati, hanya tidur saja, dikirim kembali. Ya, tidak ajarin misalnya. Kalau ada yang ukhra, qul yatawaffakum malakul maut. Jadi, dikini itu. Kilahu sahih. Di anna malakal maut tidak akan bertindak tanpa perintah dari Allah. Kita musabbibul asbab Allah. Al-mubashir tak yakunu ghairuhu azza. Adapun yang pelaku langsungnya bisa jadi selain Allah. Tapi musabbibul asbab siapa? Allah. Ada makna al-qaidah. Contoh. Misal ma udhifa al-fi'lu bihi ila musabbibihi wa in kana alladhi wujida minhu ghayr. Fir'aun. Apa kata Allah tentang Fir'aun? Yudabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum. Itu pelaku langsungnya pembantaian bagi Bani Israel itu Fir'aun atau bagi tentaranya? Tentara. Ya. Walaupun pelakunya itu langsung bukan Fir'aun, tapi karena penyebab terjadi pembantaian itu adalah instruksinya Fir'aun, maka pembantaian dilakukan juga kepada Fir'aun. Di ayat yang lain, yuqatiluna abna'ahum yastatiluna misalkan kepada tentaranya. Jadi هذا وارد في لغة العرب. أحيانا ينسب الفعل إلى الفاعل المباشر مع أن هناك مسبب غيره، وأحيانا العكس ينسب الفعل إلى مسببه مع أن المباشر الفاعل المباشر غير المسبب. Jadi dua-duanya itu bisa menjadi fa'il. Makanya af'alul ibad mansubatun ila Allah wa matutun ila ibad. Akidahnya Ahlussunnah, perbuatan manusia itu diakui sebagai makhluknya Allah, tapi tidak diakui sebagai perbuatannya manusia masing-masing. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Tapi wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ay salatakum wa ma kana salatukum indal baiti illa muta'an wa tasdiyah. Fa ahmalul ibad mansubatun ila Allah biqaulihi ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa mansubatun ila ibad. Yang musyrik dibilang perbuatan syiriknya mereka, yang membunuh dibilang pembunuhan mereka, yang salat dibilang salatnya mereka, yang saum dibilang saumnya mereka. Karena memang secara bahasa perbuatan itu disandarkan kepada pelakunya secara langsung, walaupun dia bukan pencipta sebabnya, tapi terkadang disandarkan juga kepada pencipta sebabnya, walaupun bukan pelakunya secara langsung. Baik, tidak ada. Assalamualaikum. Kaidah yang ke-15. Kebiasaan bahasa Arab adalah memindahkan kata kerja dari posisi asalnya, selama makna yang dimaksud tetap dapat dipahami dengan jelas. Nah, min sya'nil Arab tahlilul fi'li tidak atau an mawdi'ihi. Tidak kana al-murad bihi ma'luman. Syaratnya ini ya, boleh fi'il itu dipindahkan dari tempat asalnya. Yang penting maknanya masih jelas, dapat dipahami dengan jelas. Tafsiru qaulin ta'ala fi surati Hud ayat 28. Qala ya qaum ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indi fa'umiyat 'alaykum أنلزمكموها وأنتم لها كارهون فعميت عليكم. قرأ حمزة والكسائي بالخط فعميت عليكم بضم العين وتسديد الميم أي أقلبت كما يقال عميت عليك الأمر حتى لا يكثره. Jadi hati ambillah ta'amnaha alaikum. Wa qara'a ahli al-Hijaz wa Syam wal Basra wa Abu Qadar ta'aniyat fathil 'aini wa tabdil al-mim. Ay ta'aniyat alaikum. Kalau dibaca ta'umniyat alaikum artinya uqdiyat. Ya. Kalau ta'aniyat alaikum artinya jadi kalau umniyat alaikum al-fa'il huwa Allah Subhanahu tapi pakai bentuk apa? Naib fa'il. Lam yusamma fa'il umniyat alaikum karena itu mengandung makna yang tidak baik. Kalian jadi kita melihat bukti-bukti. Kalian difitahkan dari melihat bukti-bukti kebenaran Allah. Tapi kalau ta'aniyat alaikum itu berarti kaliannya sendiri yang tidak melihat. Jadi disampaikan kepada mereka. Ayat ini sebetulnya fa'umiyat alaikum al-amba fa'adini itu kama yuqal khafiya alaina al-qadar yuqalu amiya alaina al-ahmad wa hadha min hawwalat al-arab al-fi'la ilayhi wa ilayhi. Misal lain yang disebutkan di sini tapi tidak dalam Al-Quran ya. Yaitu al-Arabu hum aktsarul umami tawassu'an fil buqa.
Bangsa Arab itu adalah bangsa yang paling luas dalam mengungkapkan dengan bahasanya. Jadi bahasa yang paling luas sekali makna di bahasa Arab. Wa min dzalik annahum yuriduna al-fi'la ila as-sayri wa huwa li ghairihi fil haqiqah. Saking luasnya ungkapan dalam bahasa Arab, mereka itu terkadang menyandarkan perbuatan kepada sesuatu padahal bukan sesuatu itu yang dipilih. Contohnya, dakhalal khatamu fi usbu'i. Cincin masuk ke dalam jariku. Sebenarnya cincin itu masuk sendiri atau dimasuk? Tetapi itu nggak mungkin cincin masuk sendiri kan. Tapi kalau di Arab gimana? Dakhala فعل ماضي مبني على الفتح لا معنى لا الخاتم هنا مفعول بالفعل هل الخاتم دخل بنفسه أو أدخل sama. Jadi itu tuh kadang disandarkan kepada sesuatu padahal pelakunya bukan dia. Hada min uslub al-Arab di kalam. Tapi kan paham enggak? Ya, kita masuk sendiri itu ada yang masuk. Orang paham enggak? Mungkin cincin itu masuk sendiri ya mungkin. Madam al-ma'na mafhum lakas. Boleh antum geser fa'ilnya digeser diganti dengan yang lain. Yang penting maknanya apa? Ta'amiyat alaihimul amda'i khafiyat. Kalau ta'amiyat mereka. Tapi kalau ta'umniyat mereka dibikin kita terhadap bukti-bukti. Ya, ini bukan berarti nggak ada takdir Allah yang menampilkan kita. Tetap ada takdir. Itu dikata ilahi qadari. Walaupun naib fa'ilnya adalah akbar, ya, hujjah. Hujjah itu kan nggak bisa membuat seseorang buta. Umniyat alaikum. Yang membuat mereka buta itu siapa? Ya iman. Karena mereka tidak mau melihat kebenaran atau karena ada sebab lain yang Allah takdirkan. Maka lihat ketanjutan hujjahnya itu membuat mereka buta. Nusida al-ana tidak umniyat alaikum. Yani Sayyidinahnya itu ya. Ya qawmi ara'aytum in kuntu ala baysinatin birrabbi wa atani rahmatan min indihi fa'ummiyat alaikum min bayyinah. Bukan bayyinahnya itu yang membuat mereka buta kan? Bukan. Tapi yusib al-fi'al ilayhi idza kana al-muradu ma'luman fahada jaiz. Kama biqawli ta'amiyat alaihim al-amba. Di ayat yang lain ta'amiyat alaihim al-amba. Apakah beritanya itu sendiri, wahyinya itu sendiri yang menyembunyikan diri dari mereka sehingga tidak kelihatan oleh mereka? Ya. Wahyu tidak menyembunyikan diri. Mereka yang tidak mau melihat wahyu. Tapi seakan-akan dibilang wahyu yang menyembunyikan diri dari mereka. Jadi cincin masuk ke jari. Bukan cincinnya yang masuk. Ya, orangnya memasukkan cincin ke dalam jarinya. Ini tidak bagi dia tidak لأن المراد واضح. طيب. بعده. Assalamualaikum. Kaidah yang ke-16. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang tidak berakal dapat diperlakukan seperti yang berakal dalam penyampaian apabila disandarkan kepadanya sifat atau perbuatan yang biasa dilakukan oleh makhluk berakal. Nah, jadi dia nggak berakal, tapi diajak bicara seperti sesuatu yang berakal. Biasa bahasa Arab adalah memindahkan. Dalam bahasa Arab sesuatu yang tidak berakal dapat diperlakukan seperti yang berakal. Itu dipakai. Apabila yang tidak berakal itu disifati dengan sifat-sifat atau memiliki perbuatan yang biasa dilakukan oleh makhluk yang berakal. Contoh qaulullah ta'ala ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul lahinun. Al-lahinun ya di tafsir al-lahinun al-fahaim.
binatang-binatang ternak ikut melaknat orang kafir. Al-Ibil wal-Baqar wal-Ghanam fatal'an infata bani Adam idza ajdadat al-ard. Enggak cuma orang kafir. Bahkan ahli maksiat itu dilaknat oleh binatang-binatang ternak kalau kemaksiatan tersebut menyebabkan terjadinya penyakit. Musim kemarau gara-gara manusia bermaksiat. Yang ada kan manusia. Tapi yang laknat di sini, emang binatang bisa melaknat. Seperti manusia. Iya. Cuman dikatakan di sini, binatang itu kan rare akhir ya. Al-Uqala itu manusia. Jin, manusia, malaikat itu Uqala. Tapi taksirnya ini tidak hanya malaikat, jin, dan manusia yang melaknat. Tidak cuma Allah juga yang melaknat, tapi binatang-binatang yang ghairul Uqala juga tidak melaknat. فإن قال لنا قائل ما وجه الذين وجهوا تأويل قوله ويلعنهم اللائمين إلا أن اللائمين هي القنافس والعقارب ونحو ذلك من عوام الأرض وقد علمت أنها إذا جمعت ما كان من نوع البهائم غير بني آدم فإنهم تجمعه بغير اليائب من دينها يغى الفائدة هذا من شأن العرب أن تخبر عن غير العاقل بخطر العاقل إذا نسبت إليه شيء. Binatang melaknat dengan caranya binatang sehingga ketika dikatakan Allah yal'anullah wa yal'anul la'imun mereka ikut dalam kitab Induk Al-Falah. Allah yal'anullah wa yal'anul la'imun karena mereka tidak dianggap bisa melaknat. كذلك مثال آخر يا أيها النمل ادخلوا المساجد. Ini kitab untuk yang berakal. Ya ayyuhan naml, wahai sekalian timut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. Yang biasa diajak bicara yang berakal. Padahal ini sinyatin. Kama qala wasyamsa wal qamara ra'aytuhum lis-sajidin. Matahari dan bulan tidak kulihat pada titik perbuatan ukala. Ini bagian dari nisbatu syai' ila bagian dari istilahnya ikhbar amma yunsab ilaihi qala walaupun yang diajak bicara ghair qala. Kadzalik wa qala laha walil ardi ya taw'an aw karha qalata ataina qa'in. Allah berfirman kepada langit dan kepada bumi, datanglah kalian berdua dalam keadaan terpaksa ataupun kita rela. Mereka berdua mengatakan kami akan datang dalam keadaan taat. Ini juga minta kitab ghair al-aqil, kitab al-aqil. Ini khatabatu ghair al-aqil, kitab al-uqala, karena sifat taat, sifat itu adalah perbuatannya orang berakal. Ketika matahari dikatakan sujud dan dikatakan sujud, berarti seperti orang berakal, maka cara berbicaranya seperti ya dengan orang berakal. Demikian juga melaknat itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang berakal. Ketika binatang ternak tidak bisa melaknat, maka itu dalam kitabnya uqala. Semut, sukul, wal kurud punya tempat tinggal itu lebih kepada sesuatu yang sifat yang dimiliki oleh orang berakal. Disuruh masuklah kalian. Dia diajak bicara adalah yang berakal. Ketika semut tidak melakukan hal-hal itu, dia masuk ke sarang, dia tidak punya tempat tinggal yaitu sarang, maka dikotor, kita al-uqala. Baik. Ahsanallahu ilaikum. Kaidah yang ke-17. Orang Arab biasa memasukkan alif lam
pada khabar dari ma dan alladhi apabila yang diberitakan adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh pembicara dan lawan bicara. Adapun jika yang dimaksud adalah sesuatu yang belum dikenal atau tidak spesifik, maka tidak digunakan alif lam. نعم، كان العرب أن تذكر الألف واللام بقدر ما والذي إذا كان الخبر عن معهود قد عرف بالمخاطب والمخاطب، وإنما يأتي بغير الألف واللام إذا كان الخبر عن مجهول غير معهود ولا مقصود قصد شيء بعينه. إذا قوله تعالى في سورة يونس 1 يونس 81. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السبت إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. السحر ما جئتم به السحر ada alif dan lam begitu. Qala Ibnu Jarir wa qala qira'atu ay al-qurra talafu fi qira'ati dzalik. Fa qira'atuhu 'ammatun qira'at al-hijaz wal iraq ma ji'tum bihi as-sihr ala wajhi al-khabar min Musa عن الذي جاء في سحرة فرعون أنه سحر كأن معنى الكلام قال موسى الذي جئتم به أيها السحرة هو السحر ما جئتم به السحر أي ما جئتم به هو السحر. وقال أبو جعفر وقرأ ذلك مجاهد وبعض المدنيين والبصريين ما جئتم به السحر على وجه الاتهام من موسى إلى السحرة أن جاء به السحر دواء غيره. قال أبو جعفر وأولى القراءتين بذلك عندي الصواب قراءة من قرأه على وجه الخبر لا على الاستفهام لأن موسى صلوات الله وسلامه عليه لم يكن شاكا فيما جاءت به السحرة أن سحر لا حقيقة له يحتسب dari السحرة عنه. Bila engkau kenapa ada alif lam di sini? Majitum bihi as-sihr. Majitum bihi as-sihr. Kenapa ada alif lam? Seandainya memang itu tidak jelas adalah sihir, kenapa ada alif lam gitu? Ya. Huna tantabit al-qa'idah. Wa hiya min sya'ni al-Arab an tudkhil al-alif wal lam fi khabari ma. Ma bermakna al-dahi. Ma ji'tum bihi as-sihr. Al-dahi ji'tum bihi as-sihr. Jika kana al-khabaru an ma'budin. Karena yang dikabarkan itu, yaitu tampakkannya tali-tali dan tongkat-tongkat sehingga nampak merayap seperti ular, itu adalah sihir. Jadi, ketika yang diceritakan adalah sesuatu yang jelas merupakan sihir, jelas bagi yang berbicara maupun yang diajak bicara, maka khobarnya ma atau khobarnya alladhi itu menggunakan alif walla. Tapi ketika khobarnya itu sesuatu yang masih majhul, belum tahu. Belum tahu hakikatnya apa yang dikabarkan, maka tidak menggunakan alif dan lam. فخبر موسى كان خبرا عن معروف عنده وعند السحرة، وذلك أنها كانت نسبت أو نسبت ما جاء به موسى من الآيات التي جعلها الله علما له على وجهه إلى أنه سحر. وقال لكم موسى السحر الذي وصفتم به ما جئتكم به من الآيات أيها السحرة هو الذي جئتم به أنتم لا ما جئتم به. Jadi orang-orang penyihirnya Fir'aun dan para pengikutnya itu menganggap mukjizat yang dibawakan oleh Nabi Musa itu tidak sihir. Itu
tuduhan mereka kepada Musa alaihissalatu wassalam. Maka ketika Musa melihat bagaimana para penyidir itu mempraktekkan sihirnya, maka betul dengan majidun bihi sihru aidalika sihr, yang benar-benar sihir atau yang kalian lakukan ini bukan mujizatku, ya karena khabar an syai'in ma'qul, yang pernah mereka dengung-dengungkan, mereka keluarkan selama ini bahwa mukjizatnya Musa adalah sihir, maka dibantah majidun bihi ay alladhi jitun bihi as-sihru huwa as-sihru bi'aini, bukan yang aku tampakkan. Yang aku tampakkan adalah mujizat dalam sihir. Ada makna Pak. Tidak ada. Ahsanallahu ilaikum, kaidah yang ke-18. Dalam bahasa Arab, suatu ungkapan terkadang disampaikan dalam bentuk perintah, tetapi maknanya adalah konsekuensi atau balasan, yakni jaza. Jadi, qad yakhruju al-kalamu makhraj al-amr wa ma'nahu jaza. Bentuknya perintah, tapi maksudnya adalah balasan. Ada menasali bil Arab. Qala ta'ala, "Qul anfiqu taw'an aw karha la yataqabbalan." Kalian mau berinfak dengan sukarela ataupun terpaksa, ya infakkanlah. Anfiqu fi'il amr kan? Fi'il amr. Anfiqu taw'an aw karha la yataqabbalan minkum. Apakah mereka disuruh berinfak? Tidak, kita maksudkan mereka itu enggak. Ini balasan. Kalian mau kayak apapun infaknya enggak akan. Amr, lakin murad yanhu, kayak biasa. Ya, itu karena kapasitas mereka udah dapat. La yaqabbalu minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Wa inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Jadi orang fasik itu fasik akbar ya, maksudnya. Fasik akbar, mau kayak apapun infaknya nggak diterima. Jadi perintah ini maksudnya bukan perintah. Maksudnya adalah jaza akhir fikih. Kadzalik tastaghfir lahum aw la tastaghfir. In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfir Allahu lahum. Hal al-murad al-amr bil istighfar din Nabi sallallahu alaihi wasallam? لا ليس هذا هو المراد. لكن المراد ماذا؟ Al-ighfar. Walaupun Nabi mintakan ampun sebanyak apapun kepada ini munafik atau penyebab salul ini dan pengikut-pengikutnya, tetap tidak akan dikabulkan permintaan. Dan al-amr wal murad bihi al-jaza. Baik. Haduna kan misal akhar. Betul. مثل الآخر بالآخر يكون كالآخر لكن هذا الذي يقرأ في كلمة مثلا هذا Ahsanallahu ilaikum, kaidah yang ke-19. Kebiasaan bahasa Arab ketika memerintahkan seseorang untuk menyampaikan kembali hikayah atau ucapan tentang dirinya sendiri, terkadang kata kerja orang yang diperintah atau al-ma'muru bihi itu disandarkan kepada dhamir pembicara, yakni mutakallim, dan terkadang kepada dhamir mukhatab, yakni lawan bicara. Nah, min sya'il Arab idza amara ahadan أن يأتي نقيض النفس أن تخرج فعل المأمور مرة مضافا إلى ضمير المخبر عن نفسه المخبر عن نفسه أي المتكلم ومرة مضافا إلى ضمير المخاطب. تطبيقnya ya. قوله تعالى فإما ترجن. Ini ditujukan kepada Maryam alaihissalam.
فإما ترين من البشر أحدا فقول إني نذرت للرحمن قوما فلن أتكلم اليوم إنسيا. Jawab mereka bagaimana? Pertama, disuruh makan yang fadli wa fadli wa fadli aina. Fa inna tarayinna min al-bashari ahadan. Jika ada seseorang yang menyaksikanmu, maka katakan kepadanya, ini nadar fil rahmani qawma. Kata-katanya ini. Jadi kata-katanya. Mutakallim, ya. Tidak amarat akaran an yahdi ma qila lahu an nafsi. Ketika Maryam disuruh menceritakan apa yang sedang dia lakukan, itu menceritakan kepada orang lain apa yang sedang dia lakukan, disuruh menggunakan kadang-kadang dhamir mutakallim, kadang-kadang dhamir mukhatab. Ya. Ini contoh yang dhamir mutakallim. Kalau contoh yang dhamir mukhatab, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi. Yang disuruh dilarang lagi tidak ada ini. Nanti disuruh mengatakan kepada orang-orang yang memiliki Jibril. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi. Maknanya ala qalbi tidak. Bahwasanya Jibril yang menurunkan wahyu itu Allah juga. Allah yang menyuruh Jibril menurunkan wahyu kepadaku. Apa kalian mukmin Jibril? Seperti ketika Maryam dulu sampaikan ya. Kalau ada yang melihat kamu, sampaikan bahwasanya kamu itu sedang berkuasa. Tapi pakai istilah ini. Ya. Faquli inni nadartu. Wal makna faqul innaki nadarti. Boleh pakai ini, boleh pakai inna. Seperti di sini. Fa innahu nazzalahu ala qalbi. Cara makna boleh. Makanya kadang digunakan dhamir mutakallim, kadang digunakan dhamir mukhatab. Boleh makna lakum ya. Walau qala fa innahu nazzalahu ala qalbi kalam kama anna law qala innaki faquli innaki nadartu kalam fadhi kaitan. Hal ini tafsir Assalamualaikum ilaikum. Faidah yang ke-20. Dalam Al-Quran, suatu lafaz terkadang tampak tersambung dengan lafaz lainnya, namun maknanya justru berbeda, yakni tidak mengikuti keterkaitan lahiriah tersebut. Nah, atau mungkin kalau salah nggak ngerti adanya kaidah ini, salah paham mengenai ayat Al-Quran. Contohnya, Allah Ta'ala di surat An-Naml ayat 34. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قوله وكذلك يفعلون على قراءة كثير من المفسرين من قول الله جل اسمه لا من قول المرء. Menurut banyak ahli tafsir, wa kadzalika yaf'alun itu bukan ucapannya si perempuan, tapi itu ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun konteksnya secara lahirnya apa? Nyambung dari Allah kan qalat innal muluka idza taqalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Seakan-akan itu ucapannya si perempuan ini, padahal itu bukan ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Misalan akhar di surat Yusuf ayat 51-52. Qala ma qattunna idrawattunna yuti ta'an nafsin.
Aziz Metok bertanya kepada perempuan-perempuan itu, ma khotbukunna, ada apa yang kalian kerjakan? Apa masalah kalian ketika membidik-bidik? Qulna hasya lillah ma 'alimna 'alaihi min su'. Kami tidak mengetahui adanya kesulitan sama sekali dari diri hasya lillah ya Allah. Qalat imra'atul aziz al-ana fasfatal haq. Ana rawadtuhu 'an nafsihi wa innahu lamina as-sadiqin. Akan-akan wa innahu lamina as-sadiqin. Ini adalah ucapannya Imra'atul Aziz, ya. Kemudian mungkin itu ucapan Imra'atul Aziz, tapi ayat berikutnya, ayat 52-nya. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Ini ucapannya siapa ya? Ada qaulu Yusuf, ada qaulu Imra'atul Aziz. Ada kalam Yusuf. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal qa'im. Karena kalau Imra'atul Aziz itu akan berkhianat. Sudah terencana untuk berkhianat saat suami tidak ada. Sedangkan ini, ucapan ini akhirnya nyambung dengan ayat sebelumnya. Karena dari konteksnya. Tapi ini bukan ucapannya di Imra'atul Aziz. Wa min kalam itu alaihi salatu wassalam. Kita ada. Surat Yasin. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina. Ucapan orang-orang kafir ketika dibangkitkan dari kubur. Surah Yasin. Satu dua. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina. Ada dalam hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun. Qauluhu hadza ma wa'ada ar-rahman, menurut sebagian ahli tafsir, ini ucapannya malaikat. Ya. Wa qala aqrun al-awwal min qawli munafiqin wa tsani min qawli mu'min. Ada yang mengatakan yang ini qalu ya waylana man ba'athana min marqadina, ada kalamun munafiqin. Wa hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun, ada kalamun mu'min. Tafsiran yang lainnya ada kalamun munafiqin al-kuffar wa ada kalam al-malaikah. وكذلك كتاب رابع قوله تعالى إن الذين اتقوا كتاب الأعراف آيات 201. الأعراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. آية الآية الأولى 201 هذا وصف المؤمنين المتقين. Ayat yang 21 itu menceritakan sifat-sifat kaum mukminin dan kaum muttaqin. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadhakkaru. Orang-orang bertakwa itu kalau sedang di hutan atau diganggu oleh syaitan, mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak humul, maka mereka menjadi jelas. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi, bukan lagi orang-orang muttaqin yang dibahas ini. Walaupun akhirnya nyambung. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi, hada raji'un ila kuffari Makkah. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang kufar Makkah. Inna ikhwanahum minas syayatin yamuddunahum fil ghayyi. Karena orang-orang kafir Makkah itu didukung oleh saudara-saudara mereka dari kalangan syayatin dalam seakan. Jadi konteksnya seakan-akan satu, tapi sebetulnya yang dibahas adalah berbeda. Misalun tom.
di surah Al-A'raf 190. Huna. Huwa alladhi dari 189 tapi 90 ya. Dua ayat ini. Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Siapa nafsin wahidah ini? Dialah Allah menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Adam. Ya kan? Wa ja'ala minha zawjaha. Ay ja'ala min Adam zawjaha. Dari bagiannya Adam, pulang rujuknya itu, diciptakanlah istrinya, Hawa. Dia sekuna ilaiha, agar Adam merasakan ketenangan bersama. Falamma taghasyaha, ketika dia berhubungan suami istri, hamlan khadidan. Mulailah hamil si Hawa. Hamil itu kan namanya enteng, tapi makin lama makin berat ya kan. Falamma an-falat, ketika kehamilan itu makin berat, da'awallaha rabbahuma. Mereka berdua Adam wa Hawa minta kepada Allah, la in ataitana salihan lanakunanna minal syakirin. Bila pun intaha kalam Allah. Kalau engkau karuniakan kepada kami anak yang soleh, kami akan bersyukur. Alladzi ba'dahu laysa bi Adam. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Fata'ala Allahu amma. Huma musyrikin. Entah. Hada ala ahad at-tafsir. Hunaka tafsirun akhar. Yang dimaksud syirik di sini itu tanwin syirik beribadah. Wa innama li'annahuma tamma waladatuma Abdul Harith. Wal Harith ism min asma' bahwa naw'ut tasdid. Ya, pintas kayak syirik dalam menamakan tapi tidak mengijadari Allah. Dan ala ahadil qawlain hadza minal muttasil lafzan wal munfasil ma'nan. Jadi kaidah itu kadang diungkapkan dengan al-muttasil lafzan wal munfasil ma'nan. Lafaznya nyambung tapi maknanya beda. Depan itu lagi yang dibahas. Wa ala tafsirin akhar anna hadza min kalam من فعل آدم فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء هذا ليس الشرك الذي يدخل التوحيد وهو عبادة غير الله مع الله لا ولكن هو نوع التسمية menamakan anaknya dengan Abdul Harith. Abdul Harith itu min asma'illah. Jadi sama asma' Allah Azza wa Jalla. Seperti apakah orang yang menamakan anaknya dengan Abdul هل يعني أنه يعبد النبي مع الله؟ لا. لكن هذا نوع من أنواع الشرك في التسمية. Yang dimaksud dengan فتعالى الله عما يشركون. أو أن هذا للمشركين ليس لآدم ولا للأولياء. بمعنى dari هذه القاعدة. Ini ada. Ahsanallahu ilaikum. Kaidah yang ke-21. Dalam tradisi bahasa Arab, ketika berbangga diri, suatu pernyataan bisa disampaikan seolah-olah mewakili kelompok. Meskipun perbuatan yang dibanggakan itu sebenarnya dilakukan oleh satu orang saja. Nah, al-Arab tidak ditakarat. Fatuhrijul qadara makhrajal qadari anil jama'ah. Wa in kana mastaqarat bihi min fi'li wahidin minhum. Ya. هذا أسلوب عربي وهو موجود في القرآن. مثاله قوله تعالى في سورة المائدة آية 18. المائدة آية 18. قال وقالت اليهود والنصارى نحن من أبناء الله. هل كل اليهود كل يهودي وكل نصراني يعتقد أنه ابن الله؟ إنما هم يعتقدون أن المسيح هو ابن الله واليهود يقولون عزير ابن الله. إذن ucapan ini sebetulnya hanya ditujukan untuk satu orang sebetulnya. Imma lil Masih inda Nasara wa imma li Uzair inda al-Yahud. Tapi kenapa disebutkan waqalatil Yahud wan Nasara nahnu abna'ullah? Karena mereka bangga dengan keyakinan mereka itu.
bangga dengan klaim bahwasanya Al-Masih ibnullah wa Uzair ibnullah. Sehingga seakan-akan mereka semua melakukan hal itu. Seakan-akan mereka mengklaim mereka adalah anak-anak Allah wa ahibba'u dan kekasih Allah. Ada misal. طيب لم يذكر هنا غير هذا المثال لكن هناك كلام في شعر العرب مثلا ما يحتاج إلى الشعر هذا اترك الشعر القاعدة التي بعدها Ahsanallahu ilaikum, kaidah yang ke-22. Kebiasaan bahasa Arab adalah menyandarkan perbuatan para leluhur kepada keturunannya, serta mukhatabah, yakni menyapa keturunan, tersebut seolah-olah mereka yang melakukan perbuatan itu. Padahal sebenarnya dilakukan oleh nenek moyang mereka. نعم من شأن العرب إضافة أفعال الأسلاف إلى الأبناء الأسلاف يعني الأجداد al-aba, pelakunya, perbuatannya nenek moyang disandarkan kepada anak cucu. Ya. Dan ketika terjadi mukhatabah, yang dianggap melakukan perbuatan itu adalah anak cucunya. Padahal sebetulnya perbuatan itu perbuatan nenek moyang mereka. Wa khitabul abna wa idhafatul fi'li ilaihim wa huwa li abaihim. Tatbiknya atau penerapannya di surat Al-Baqarah 51 ya, yaqulullah azza wa jalla thumma attakhadhtumul ijla ya wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Pertama Allah menceritakan kan, ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa untuk menghadap kami selama, bukan menjanjikan ya, kami telah muwa'adah itu artinya pakat menentukan waktunya kapan Musa menghadap kami 40 lailah, selama 40 hari. Ditinggal tuh Bani Israel 40 malam ya, begitu ditinggal balik lagi nyembah anak sapi ya. Hadza min syiddati kufri Bani Israel wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim, min syiddati kufrihim, bisabab kufrihim, kecintaan mereka terhadap penyembahan anak sapi itu sudah mendarah daging. Usyribu, seperti orang minum, minumannya itu merasuk ke dalam sekujur tubuhnya. Tsumma takhaftumul ijla min ba'di. Begitu ditinggal 40 hari kembali kalian nyembah anak sapi lagi. Tsumma takhaftumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Al-mukhatab bihada itu keturunan dari nenek moyang mereka yang menyembah anak sapi. Laisa al-abna anfusum walakin hadha fi'lu abaihim. Qala Ibnu Jarir rahimahullah, akhbara jalla thana'uhu ay akhbara Allah azza wa jalla al-mukhalifina nabiyana. Orang-orang Yahudi yang menyelisihi ajarannya Nabi kita. Orang Yahudi yang ada di zamannya Nabi SAW, min Yahudi Bani Israel al-mukadzibin wa humul mukhatabuna bihadhihi al-ayah. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang tidak menerima Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dianggap kalian dengan kembali toh nyembah anak sapi lagi. Ingat tak ketika Musa bertemu dengan Rabbnya selama 40 malam, kemudian kembali kepada kaumnya dan kalian kembali menyembah anak sapi kalian. Padahal yang melawan itu adalah siapa? Nenek moyang mereka. Ya. Karena apa? Karena Yahudi bangga, seperti itu tuh bangga mereka. Mereka nggak menyesali sama sekali penyembahan terhadap anak sapi. Makanya ketika itu perbuatan yang dibanggakan oleh anak cucu, padahal bukan perbuatan mereka, perbuatan nenek moyang mereka, seakan-akan yang membanggakan itu dianggap sebagai pelakunya. Kadzalika qauluhu ta'ala wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Bani Israel itu diselamatkan dari tentaranya Fir'aun. Siapa Bani Israel yang diselamatkan dari Fir'aun? Adalah pengikutnya Nabi Musa.
Tapi ayat ini ditujukan kepada Yahudi yang ada di zaman Nabi. Karena mereka bangga itu. Wah, Allah telah menyelamatkan kami di Yaum Asyura, maka kami puasa di hari Asyura. Karena itu adalah hari Allah menyelamatkan menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Fahada min misal hadhil qa'idah. Kedalik, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu tattaba'tum asyaitana illa qalila. فلولا فضل الله ورحمته عليكم أي فلولا فضل الله عليكم فلولا أن الله تفضل عليكم بالتوبة بعد نكسكم الميثاق الذي وثقتموه. Ya, ini ditujukan kepada mereka-mereka yang ahli kitab yang ada di masa Rasulullah SAW. Ya, ahli kitab yang ada di masa Rasulullah SAW. Walaupun perbuatan ini fadlullah itu bukan diberikan kepada mereka, itu diberikan kepada nenek moyangnya. Kadzalika qauluhu ta'ala afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ini juga ditujukan kepada orang-orang ahli kitab di masa Nabi SAW. Sedangkan perbuatan fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu, itu perbuatan nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka yang suka merubah-rubah Taurat, ya. Tapi karena anak cucunya tetap membanggakan kejahatan nenek moyangnya, maka perbuatan itu juga disandarkan kepada anak cucunya. Wa hadza uslub Arabi wal amtsilah ala dzalika katsira. Tsumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Hadza kadzalik. Tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Itu juga min hadzal bab. Wal amtsilah katsira. Baik. Kam baqi? Ha? Ila al-adhan. Baik. Kam baqi? يلا ابقى اسمعي. بقي نصف ساعة تقريبا. طيب. القاعدة التي بعدها. Ahsanullah kaidah yang ke-23. Dalam bahasa Arab, jika sifat suatu hal dijelaskan dengan panjang lebar, maka dapat disisipkan ungkapan pujian atau celaan sebagai seringan, yakni i'tirad, terkadang dalam bentuk mansub dan terkadang dalam bentuk marfu'. Nah, هذه قاعدة جميلة. Dalam bahasa Arab, jika sifat suatu hal dijelaskan panjang lebar, ya, yang memiliki sifat itu satu sebetulnya, cuma sifat itu banyak. Kadang-kadang ada salah satu sifat yang i'rabnya nggak sama dengan sifat-sifat lainnya. Padahal hukum asalnya apa? Na'at itu mengikuti man'ud. Ya. Kama saya tadhih ma'akum fil misal. Misaluhu qawluhu ta'ala. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ. Tadinya marfu' tiba-tiba jadi mansub. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. Al-Baqarah 177. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. Ini sifat kebajikan itu milik siapa? Kebajikan itu sejatinya adalah bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan juga malaikat, dan juga mengimani kitab-kitab, dan juga mengimani para nabi. Kemudian sifat termasuk kebaikan lagi adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'irin wa fir riqab. Nah, ini termasuk albir. Termasuk bir juga wa aqamas shalah wa ataz zakah. Termasuk bir juga wal mufuna bi ahdihim idza ahadu.
was-sabirin. Lam yaqul was-sabirun. Ah, jadi ada satu yang menyisip di tengah-tengah i'rab dan dia i'rabnya tidak sama dengan yang sebelum-sebelumnya, ya. Terkadang dalam bentuk mansub dan kadang dalam bentuk marfu. Ada misal. وأما الصابرين فنصب وهو من نعت من على وجه المدح لأن من شأن العرب إذا تطاولت صفة الواحد الاعتراض بالمدح. Jadi mansub ala wajhil madh. Itu sifat man amana billah, man dan as-sabir. Itu sifatnya yang awal tadi. Wa mithalun akhar surat An-Nisa 162. Lakinnir rasikhuna lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqiminas salah. Terus marfu lagi wal mu'tunaz zakah wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jadi ada mansub di tengah-tengah, marfu dan marfu. Hadza ala sabili al-madh. Hadza min uslubil Arab. Fal muqimin mansub. Sebelumnya marfu, setelahnya juga marfu. Dan itu ujung-ujungnya ke orang yang sama juga, ya. Ke sesuatu yang sama, hadza ala sabil al-madh. Misalnya salif Al-Baqarah 16 sampai 18. Allahu ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Ini al-munafiqin ini. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka lah orang-orang yang menukar hidayah dengan kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Perniagaan mereka tidak pernah beruntung dan mereka tidak pernah dapat hidayah. Mathaluhum, perumpamaan mereka, kamathalil ladzi istawqada nara, seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haula, ketika api sudah mulai menerangi sekelilingnya, dhahaballahu binurihim. Allah menghilangkan cahayanya api tersebut. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Allah membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak bisa melihat apa-apa. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Qauluhu summun bukmun umyun. Itu berkaitan dengan wa makanu muhtadin. Muhtadin itu apa? I'rabnya khabar kana mansub, ya. Ini kaitannya dengan wa makanu muhtadin. Tapi kenapa dia jadi marfu' di sini? Qala Ibnu Jarir بعد أن ذكر بعض الأقوال في وجه الرفع في قوله سم بكم عمي قال والوجه الآخر على نية التكرير من أولئك فيكون المعنى حينئذ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك سم بكم عمي فهم لا يرجعون. وإما أحد وجهي النصب فأن يكون قطعا مما في مهتدين من ذكر أولئك لأن الذي فيه من ذكرهم معرفة إذن الأظهر هو على وجه تكرار أولئك, tapi nggak disebutkan ulaikanya ya. Jadi dimaksudkan ulaika summun bukmun umyun. Baik. بعد ذلك قاعدة 24
Ahsanallahu ilaikum, kaidah yang ke-24. Bahasa Arab biasa menyebut bentuk tunggal, tetapi yang dimaksud jamak, atau sebaliknya. Juga mukhatabah, yakni menyapa satu orang dengan bentuk dua atau sebaliknya. Bahkan, terkadang menyapa satu orang, tetapi yang dimaksud selainnya, atau menggunakan ungkapan seolah berbicara tentang diri sendiri, padahal yang dimaksud adalah orang lain. Oh iya. Huna tadkhul tahtaha amthilah. Ada banyak contoh yang sesuai dengan beberapa ungkapan yang ada dalam satu kaidah ini. Min sya'nil Arab an tadhkural wahid wal muradu al-jami'. Kadang yang disebutkan satu tapi yang dimaksud semuanya. Kadang yang disebutkan banyak yang dimaksud cuma satu orang. Ya. Atau ngajak bicara satu orang pakai bentuk musanna. Atau ngajak bicara dua orang pakai bentuk mufrad. Ya. Kadang ucapan ditujukan kepada orang tertentu yang dimaksud orang lain. Ya. Atau ucapan disandarkan kepada dirinya yang dimaksud orang lain. Hadi min asalib al-Arab wa hiya mawjudah fil Quran. Baik. Atau ada juga yang mengungkapkan kaidah ini dengan bahasa lain, marra ma'ana fi majalis sama' al-Baghawi. Al-khitabul khasu bi wahidin min al-ummah ya'ummu ghairahu illa in qama dalilun ala ikhtisasihi bihi. Atau al-khitabu lin-nabi khitabun lil ummah illa lidadih. Itu juga termasuk istilah lain dari kaidah ini. Al-khitabu lin-nabi khitabun lil ummah. Hadha huwal asl. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan itu hanya bagi nabi, enggak berlaku bagi umatnya. Kadang yang disebut nabi tadi yang dimaksud umatnya. Kadang yang disebut nabi yang itu berlaku untuk beliau saja, enggak berlaku untuk umatnya. Ya. Ini makna dari atau istilah lain dari kaidah ini. Tatbiquhu, contohnya bentuk jamak tapi maksudnya cuma satu. Qala ta'ala wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah proses pencambukan para pezina itu atau perajaman pezina-pezina itu disaksikan oleh ta'ifah minal mu'minin. Ta'ifah itu artinya apa? Sekelompok. Ya. Jamak atau tunggal itu? Maknanya jamak. Tapi yang tobek ala wahidin sama fauqah. Sah walaupun hanya dilihat oleh satu orang selain dari pelakunya. Itu sudah tergolong mengamalkan ayat ini. Enggak harus 100 orang nyaksikan 10 orang. Enggak, minimal ada satu yang mau melihat, maka ayat ini sudah terlaksanakan. Ta'ifah itu jamak wal muradu bihi wahidun fama fauqah. Wakadzalik in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifah. Sama, kalau kami memaafkan ta'ifah maknanya sekelompok. Tapi satu aja yang dimaksud di sini. Nu'adzib ta'ifah, kami akan menghadap yang lainnya. Ya, ala ahadi at-tafsir. Qila huwa wahidun. Wa qala ta'ala innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Ini ayat ini kronologinya adalah kepada Thabit ibn Qais ibn Syammas. Yang suaranya itu lantang sekali. Ya. Dia kalau manggil itu lantang sekali. Jadi turun ayat ini. Makanya Thabit nyeselnya luar biasa. Sedangkan ayat ini bentuknya apa? Innal ladzina yunadunaka. Mereka-mereka yang suka teriak-teriak manggil kamu. Padahal cuma satu orang sih pelakunya. Ya. Yuradu bihi wahid wa al-kalimah bisighatil jama'. Kadzalik ucapannya Bilqis. Fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Fanadhiratun, kita akan menunggu apa berita yang akan dibawa oleh para rasul itu.
Qala ba'duhum huwa wahidun bidalil qawlihi irji' ilaihim. Padahal Rasul yang maksud adalah hudhud. Satu aja burungnya. Karena Musa mengatakan irji' ilaihim. Bi kitabi hadha. Fa'alqih ilaihim. Fanzur madha yarji'un. Kembali kepada mereka. Jatuhkan suratku ini. Tunggu apa balasan mereka. Jadi fanadatum bima yarji'ul mursalun. Mursalun itu jamak. Tapi yang dimaksud di sini adalah satu, yaitu hudhud. Contoh satu tapi maksudnya jamak. Kembalikan. Kalau tadi jamak maksudnya satu. Sekarang kebalikannya. Satu maksudnya jamak. Qala rabbirji'un. Qala rabbi. Manil qail? Ha? Qala rabbirji'un. La'alli a'malu salihan. Ya. Irji'uni. Irji'uni. Fi'il amr yang ditujukan kepada banyak. Betul? Irji'uni. Yang dimaksud satu Allah. Allah satu, nggak banyak. Qala rabbirji'uni. Ya. Dan hada al-jama' wal muradu bihi wahid tapi pakai bentuk jama', ya. Mukhatabatul wahid bilafzi al-jama'. Wa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Dalam salah satu penafsirannya, annal mukhatab huna di hadhil ayah huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala hadha tafsir yang dituju satu orang tapi menggunakan bentuk jama'. Ya ayyuhar rusul itu bentuknya jama'. Tapi yang dimaksud adalah satu orang. Kadzalik ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna. Yang dituju satu tapi menggunakan khitab jama'. Karena apa? Ini berlaku juga untuk umatnya. Karena berlaku untuk umatnya maka digunakan bentuk jama'. Contoh jama' tapi maksudnya mutsanna. Wa qala faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalata dua kan? Ataina ta'i'in pakai jama'. Padahal yang berkata cuma dua. Kadzalik qalu la takhaf. Iddakhalu hal ataka hadithu bukan ya? Di surat apa itu? Tasawwarul mihrab iddakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum qalu la takhaf khasman. Yang bicara berapa? Dua orang, malaikat. Ya. Tapi menggunakan qalu la takhaf. Mereka mengatakan padahal itu cuma dua orang. Qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'd. Kadzalik fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi ma'a hajbiha bil akhawain. Ikhwah jama'. Tapi maksudnya dua sudah berlaku di sini. Ya, kalau ada dua, nggak nyampe tiga aja, itu sudah menjadikan ibu itu yang tadinya dapat sepertiga menjadi dapat seperenam. Hajab nuqsan. Ya, ikhwah di sini bukan berarti harus tiga orang saudara, tapi dua orang sudah kena di sini. Kadzalik in tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma. Saghat qulubukuma. Qulub itu jama'. Ya. Padahal di sini cuma dua orang. Jadi jama' tadi maksudnya musanna. Atau sebaliknya. Nah, bukan sebaliknya ya. Atau satu tapi menggunakan musanna. Jadi maksudnya satu tapi menggunakan musanna. Contohnya alqiya fi jahannam kulla kaffarin athim. Ya. Alqiya fi jahannam ala al-qawl bi anna al-khitab limalakin wahid. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan
yang diperintah oleh Allah di sini adalah satu malaikat, tapi menggunakan bentuk altiyah, yang itu untuk musanna. Atau sebaliknya, yang diperintah dua tapi pakai mufrad. Contohnya, sama rabbukuma ya Musa. Ya. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Tashqa anta. Fala yukhrijannakuma fatashqa anta. Dua, tadi maksudnya satu. Kadzalik, contoh satu tapi yang ditujukan kepada satu orang, tapi yang dimaksud malah orang lain. Qala ta'ala, al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Al-mukhatab an-nabi SAW, wal maksud ghairuhu. Dan Nabi tidak pernah ragu-ragu terhadap Allah. Ya, al-haqqu min rabbik. Pengarang itu dari Rabbmu, fala takunanna. Kamu jangan sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu. Emang Nabi pernah ragu? Tidak pernah ragu. Yang dimaksud bukan beliau. Ya. Kadzalik alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Alam ta'lam, tidakkah engkau ya Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya Allah pemilik kerajaan langit dan bumi. Ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ma lakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Ini al-mukhatab bihi jami' al-ummah, laysa faqat an-nabi alaihi salatu wassalam. Baik, ومثال آخر الخبر عن المتكلم والمراد به غير المتكلم. Contohnya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muslimaini lak. Al-mutakallim yatakallam fi dhahirihi an nafsihi, lakin al-murad bihi ghairuh. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina. Qala Ibnu Jarir, wa kharaja hadzal kalamu min qawli Ibrahim wa Ismail ala wajhil mas'alati minhuma rabbahuma li anfusihima. Wa innama dzalika minhuma mas'alatu rabbihima li anfusihima wa dzurriyyatihima al-muslimin. Ya, yang diminta di sini bukan hanya untuk mereka berdua, tapi mereka berdua minta untuk diri mereka dan juga untuk orang lain, keturunan mereka yang miskin. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Waj'al min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana, tunjukkan kepada kami tata cara manasik. Ya, ini juga tunjukkan kepada umat anak cucu kami tata cara manasik. Wa tub 'alaina, dan terimalah taubat kami kedua dan taubatnya anak cucu kami. Innaka antat tawwabur rahim. Ada misal lil qa'idah al-madhkurah. Baqiya qa'idatain. Ahsanallahu ilaikum, kaidah yang ke-25. Dalam bahasa Arab, ketika ingin menjelaskan janji atau ancaman terhadap suatu perbuatan, biasanya disebutkan pelakunya dalam bentuk jamak atau tunggal, bukan bentuk dua, yakni musanna, kecuali jika perbuatan tersebut memang hanya mungkin dilakukan oleh dua orang. Nah, ketika ingin menjelaskan janji atau ancaman terhadap suatu perbuatan, biasanya disebutkan pelakunya dalam bentuk jamak atau tunggal, bukan dalam bentuk musanna. Kecuali kalau itu hanya mungkin dilakukan oleh dua orang. Misalul dzalik qauluhu ta'ala di surat An-Nisa ayat 16, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma. Walladzani itu dua orang kan?
ya'tiyaniha minkum. Artinya yang mendatangi perbuatan zina. Kalau ada dua orang dari kalian yang melakukan perbuatan zina tersebut, maka ganggulah mereka. Fa'adhuhuma. Wa qad ikhtalafa al-mufassiruna fil murad bi hadhihi al-ayah ala aqwal. Ahli tafsir beda-beda dalam menafsirkan maksud ayat ini. Al-qaulul awal huma al-dhikran alladhani lam yuhsina atau lam yuhsana. Ini khusus berlaku bagi pezina laki dan pezina perempuan yang belum pernah menikah. Ya. Lakinya nggak pernah menikah sebelum itu, perempuannya juga nggak pernah menikah sebelum itu. Jadi masih belum ada yang muhsan. Waqil humar rajulani zaniyan. Ini adalah untuk dua orang yang berzina. Ada laki-laki berzina, ada laki-laki lain berzina lain. Ya. As-salis al-murad ar-rajul wal mar'ah. Illa annahu lam yuqsad bihi bikrun duna sayyib. Kaul yang ketiga, pokoknya laki-laki dan perempuan. Mau lakinya itu pernah nikah, belum pernah nikah, perempuannya pernah nikah, belum pernah nikah, pokoknya kalau ada yang zina, maka berlaku ayat ini. Qala Ibnu Jarir wa aula hadhihi al-aqwali bis-shawab fi ta'wil qawli walladhani ya'tiyaniha minkum. Qawlu man qala uniya bil bikrani ghairal muhsanaini idza zanaya. Yang paling kuat menurut Ibnu Jarir at-Tabari adalah dua pezina yang belum pernah nikah. Terjadi perzinaan oleh laki-laki dan oleh perempuan yang masing-masing belum pernah nikah, maka berlaku ayat ini. Jadi beliau menerapkan kaidah tasniyah itu tidak digunakan kecuali kalau memang perbuatan itu hanya bisa dilakukan oleh dua orang. Kalau perbuatan itu bisa dilakukan oleh satu atau oleh jamak, maka ancamannya tidak dalam bentuk musanna. Kan di sini kan fa'adhuhuma. Ada perintah, ada ancaman agar mereka diganggu yang telah berzina. Kenapa pakai huma, fa'adhuhuma? Karena memang perbuatan zina itu nggak mungkin dilakukan oleh satu orang saja, mesti ada pasangan zinanya. Baik. Al-akhirah. Assalamualaikum. Ahsanallahu ilaikum. Kaidah yang ke-26. Kebiasaan bahasa Arab adalah menghindari penggabungan dua bentuk musanna, yakni ganda dalam satu ungkapan. Nah, dua musanna dalam satu ungkapan itu dihindari berdasarkan kebiasaan bahasa Arab. Tatbiquhu liqaulihi ta'ala in tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma wal asl qalbakuma. Ada wal asl. Dua hati kalian. Lakin al-Arab menghindari itu. Malah kurang fasih. Jadi fasihnya pakai bentuk jamak. Ya. Faqala qulubukuma wa lam yakul qalbakuma li'anna al-Arab tastakthri. Tidak menyukai bentuk musanna kemudian disanakan kepada musanna. Ya. Wa innama yudhaful jama' ila musanna. Baik. فعلنا نكتفي بهذا القدر ونستفيد من بقية الوقت بدون بقي كم 10 دقائق لطرح الأسئلة إن وجدت وإذا لم توجد أي أسئلة فنكتفي في هذه الدورة إلى هنا. طيب في أسئلة ولا ما في أسئلة؟ Tafadhal, ada yang mau bertanya? Bismillah. أحسن الله إليكم يا أستاذنا لعلكم بخير.
عندي سؤال في قاعدة سادسة. كما لا يخفى علينا أن النكرة تفيد العموم، لكن الفائدة في هذا اليوم في هذا الكتاب النكرة تفيد التعظيم. السؤال: هل هناك ضابط من الضوابط لمعرفة المعنى في القرآن؟ هل هذه النكرة تفيد العموم أو تعظيم؟ نعم، بارك الله فيكم. سؤالكم هل هناك ضابط لمعرفة نعم. ما الذي تفيده النكرة؟ هل هي العموم أم هي للتعظيم؟ هو على حسب السياق. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وفي سياق الشرط تفيد العموم، والإثبات كذلك. لكن النكرة مثلا الأمثلة المذكورة ولكم في القصاص حياة، هذا ليس سياق الشرط ولا سياق نفي، وجملة هكذا ولكم في القصاص حياة، فهنا تفيد حياة العظيمة karena konteksnya juga mengarah ke sana. Kisos itu kan sebetulnya menghilangkan nyawa, tapi justru ada kehidupan. Lebih tepat dikatakan ada kehidupan besar di sana. Daripada dikatakan di sana ada semua bentuk kehidupan, kurang pas. Jadi walaupun ini konteksnya konteks penghilangan nyawa, tapi karena ini adalah hukum Allah, ketika dijalankan justru akan melindungi banyak nyawa, terlindungi. Walaupun tidak semua nyawa bakal terlindungi kan, tetap ada juga orang yang berbuat tindak pidana, sehingga lebih tepat dikatakan begitu ta'zim daripada katakan begitu al-umum. Kalau umum nanti nggak boleh ada pembunuhan lagi setelah ada kisos. Kan tetap ada pembunuhan setelah orang dikisos, tetap ada orang pembunuhan. Jadi itu tergantung konteksnya ya. Karena kaedah-kaedah ini bisa berubah kalau konteksnya tidak mengarah ke sana. Siap itu kuat sekali. Keterkaitan antara makna dengan siap itu cukup kuat. Contohnya Al-Azizul Karim. Aslinya itu pujian kan. Sifat-sifat pujian. Tapi ditaruh di konteks istihsa. Thuq innaka antal azizul karim. Ditujukan kepada siapa? Ahlun nar. Jadi nggak mungkin Allah sedang memuji mereka. Enggak. Allah justru ingin menghina mereka. Kalian yang di dunia mengaku sebagai orang kuat, orang perkasa, orang mulia, rasakan ya tapi yang menghinakan. Dan konteks itu sangat penting untuk diperhatikan. Jadi dolfitnya mungkin dari konteksnya. Kalau nggak diperhatikan konteksnya agak sulit kita ingin memastikan apa ifadatul nakirah huna. Wa rubbama yabqa hunaka khilaf. Ya. Makanya di sini al-muallif juga menyebutkan ala ahadits tafsir. Ala qauli man qala kada. Ya. Nah, شكرا يا أستاذ. ya. خلاص السؤال الآخر. طيب إذا لم يكن لك سؤال آخر لعل نكتفي لهذا اليوم في هذه الدورة الثانية بهذا القدر، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله مترسا علينا فنضل. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.